Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sepanjang sejarah manusia, tidak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para nabi dan rasul, banyak diceritakan kisah keseharian maupun mujizat Rasulullah. Ada satu kisah yang menggetarkan hati, saat Rasulullah yang mulia menangis hingga tangisannya menggoncang ars, tempat singgasana Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan, ketika itu Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil bersikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah menirunya membaca, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan bersikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti sikirnya, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokanku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum, lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi, bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya. Sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini nabimu di dunia, dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuan, ini Nabi Muhammad." "Ya," jawab Rasulullah. Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah, malaikat Jibril turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu, agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisabnya di hari mahsyar nanti. Akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, malaikat Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar makfirahnya," jawab orang itu. "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis. Mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu, air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu, penjaga arsy lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada sahabatmu itu,
bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya, dan Ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Mendengar kabar itu, orang Arab Badui lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harunya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu dambaran dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Nabi Muhammad, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian Islam Minute mengisahkan tangis Rasulullah saat bertemu orang Arab Badui sehingga menggetarkan langit Ars. Jika menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.